Ya sebenarnya secara nggak langsung, Tuhan itu memang menghendaki atau Tuhan itu menciptakan dosa itu sendiri. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Nah, yang menjadi paradoks atau menjadi suatu pertanyaan bagi saya terkait kemahakuasaan dan kemahatauan Tuhan itu dalam konteks dosa misalnya. Kalau misalnya Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan itu maha kuasa, kita aminin itu. Artinya Tuhan punya kuasa dong untuk mencegah dosa itu ada, begitu kira-kira. Tapi kenapa justru paradoks itu tadi juga yang sempat membuat pemikiran liar saya, yang sempat berpikir bahwa ya sebenarnya secara nggak langsung Tuhan itu memang menghendaki atau Tuhan itu menciptakan dosa itu sendiri. Saya sempat berpikir, kita dalam ajaran kekristenan meyakini bahwasanya dosa itu berasal dari Adam dan Hawa. Nah, saya berpikir begini, bukankah dengan adanya larangan atau pilihan itulah yang memunculkan dosa itu sendiri begitu. Coba misalnya dengan pemikiran liar saya nih ya Kak. Coba misalnya tidak ada pilihan seperti itu gitu. Tidak ada pilihan untuk jangan memakan buah itu. Bukankah dosa itu tidak ada begitu kira-kira? Saya ingin mendudukkan pemahaman saya di situ dulu Kak. Untuk pertanyaan pertama itu dulu. Makasih. Oke, jadi filsafat ini kan filosofos ya, mencintai kebijaksanaan ya. Jadi filsafat ini digunakan menjadi dasar bahwa berbicara tentang kemahatauan dan kemahakuasaan Tuhan itu menjadi paradoks. Secara khusus tentang dosa. Filsafat nggak mungkin menjangkau pemikiran itu. Filsafat itu nggak berurusan dengan itu. Nah, meskipun ada filsafat ketuhanan, tapi ranahnya itu bukan di situ. Karena filsafat itu adalah ranah dunia berpikir. Ya, jadi kita berpikir apa yang kita, gelas ini bentuknya begini, kenapa ya begini ya, kenapa begini? Nah, itu filsafat itu begitu. Nah, filsafat orang Chinese, filsafat Yunani, filsafat Yehudit, filsafat yang lain-lain itu beda-beda. Ya, tapi kalau kita, nah, ya, satu hal yang mau saya tekankan juga sama kamu, filsafat yang kamu pakai itu filsafat apa? Kalau kamu menggunakan filsafat orang Yunani untuk menilai keyahudian, kamu gagal metode. Karena filsafat Yahudi itu jauh lebih tua daripada filsafatnya orang Yunani. Thales itu bapak filsafat Yunani, filsuf Yunani. Thales itu 600 tahun sebelum Kristus. Sedangkan filosofia dan Salomo. Jadi filsafat Yahudi itu paling tua. Jadi kalau mau menilai Kristus dan filsafatnya dari filsafat Yunani, filsafat dunia, kamu gagal metode. Itu yang penting yang kamu harus tahu. Makanya dalam Ibrani dikatakan jangan kamu tertipu dengan filsafat kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, paradoks. Kemahatauan dan kemahakuasaan Tuhan itu berbenturan, kontradiksi. Kamu harus merekonstruksi ulang
kemahakuasaan Tuhan itu kamu definisikan apa? Misalnya ada yang bertanya begitu, Tuhan itu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Bisa nggak dia menciptakan batu yang nggak bisa dia angkat? Itu paradoks. Bagi orang yang ngomong paradoks, itu bagi saya itu nggak paradoks. Batu bisa diangkat, nggak bisa diangkat itu di dalam ruang dan waktu. Tuhan itu di luar ruang dan waktu. Dia di luar ruang dan waktu. Jadi nggak ada istilah terberat, teringgak berat, terapa, nggak ada itu. Nggak berlaku bagi ilahi. Jadi itu nggak paradoks. Bagi orang itu paradoks, bagi saya itu nggak paradoks. Itu di luar ruang dan waktu, di luar ukuran. Jadi apapun ukuran yang kamu gunakan mengukur dia yang suprarasional, tidak bisa. Kemudian, bisa nggak Tuhan itu berdosa? Bukankah dia maha kuasa? Itu pertanyaan nggak masuk akal. Tuhan itu antitesanya dosa. Anti dosa. Tidak mungkin dari Allah yang adalah kasih keluar dosa. Berarti kalau Tuhan tidak bisa berdosa, dia tidak maha kuasa. Apakah mau mendefinisikan begitu? Kan tidak. Makanya saya katakan sama kamu, kamu perlu untuk merekonstruksi ulang pemahaman kamu mengenai kemahakuasaan itu apa. Kemahakuasaan Allah itu adalah kemahakuasaan yang tidak merusak pribadinya, karakternya, siapa dia. Misalnya Allah itu kasih. Kemahakuasaan Tuhan nggak boleh berkaitan dengan yang melanggar kasihnya. Misalnya dosa tadi. Ya, nah masalah manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan tahu nggak sih bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa? Tuhan tahu. Tapi kenapa dia tidak berkuasa mencegah manusia itu untuk dia jatuh ke dalam dosa? Artinya seperti yang kamu bilang, Tuhan itu adalah sumber dosa. Enggak. Kamu ngomong begitu karena kamu tidak tahu motivasinya Tuhan membuat pohon itu apa. Nah, sebelum kita ke situ, satu hal yang kamu harus ketahui adalah pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penetapan Tuhan. Ingat, pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penetapan Tuhan. Kamu harus pahami itu dulu. Jadi ini akan lari kepada konsekuensi bahwa Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Bukan berarti dia yang menetapkan dosa. Itu harus kamu pahami. Tuhan tahu bahwa saya akan membunuh besok. Tapi bukan Tuhan yang adalah kasih yang memaksa saya dan memprogram saya untuk membunuh besok hari. Itu nggak mungkin. Karena dia adalah kasih, tidak mungkin ada dosa daripada dia. Tapi kenapa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ada di tengah-tengah taman itu? Itu karena, ingat Kejadian 1 ayat 26, Tuhan itu menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Gambar Allah, Kolose 1 ayat 15 adalah Kristus sendiri. Tapi kita belum menjadi serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah itu apa? Tahan uji. Nah, buah pohon pengetahuan itu Tuhan letakkan di situ untuk menguji manusia. Apakah manusia itu mau taat atau tidak? Loh, bukankah Tuhan tahu? Bukankah Tuhan dia akan taat? Tidak, dia tahu. Tetapi pengetahuannya tidak menjadi dasar penetapannya. Karena apa? Pada saat yang sama di dalam kasihnya, ketika dia tahu bahwa ketika Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa, pada saat yang sama di dalam pengetahuannya sejak kekekalan, dia mempersiapkan Mesias sebagai solusinya. Jadi dia tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tetapi pada saat yang sama dia sediakan Mesias. Makanya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, karena dia gagal menjadi serupa dengan Allah, karena dia tidak lulus uji, nah, maka dia janjikan Mesias dari keturunan perempuan ini untuk meremukkan kepalamu. Tapi bukankah itu membuat Tuhan itu seakan-akan mempermainkan manusia dan lain-lain?
Kita yang memandang itu mempermainkan, tetapi menurut Dia yang di luar ruang dan waktu, segala sesuatu sudah selesai. Tapi bagi Tuhan itu nggak ada besok, sekarang, nanti, lusa, nggak ada. Makanya Yesus berkata, before Abraham was, I am. Jesus wasn't using I was. Dia nggak menggunakan I was, tapi dia menggunakan I am. Ego emi, karena bagi dia segala sesuatu adalah present. Di masanya Abraham, di masanya si Yohanes nanti itu I am present. Bagi dia itu waktunya sekarang, bukan ada masa lalu, masa sekarang, dan masa nanti. Ya, nah itulah transendennya Allah itu, dan ketidakterhampirinya Dia itu di situ. Nah, kembali kepada pertanyaan, kenapa Dia tidak mencegah dosa itu ada? Karena tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk membagi kasih-Nya. Dan kasih-Nya itu dibagikan juga melalui apa? Salib. Karena kalau salib itu tidak ada, karena kalau salib itu tidak dinyatakan, karena dosa itu tidak ada, maka salib itu tidak dinyatakan. Jadi ini kembali kepada providensi ilahi. Tapi tetap pada konsep yang pertama, bahwa pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penetapannya. Tuhan tahu segala sesuatu, tetapi bukan Dia yang mendorong. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu, Tuhan tuh begini, bukan begini. Lalu kenapa sih Tuhan nggak cegah aja si Adam dan Hawa untuk nggak berbuat dosa? Tuhan tidak mau mengintervensi manusia yang Dia ciptakan menurut gambar dan rupanya. Makanya dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 dikatakan, walaupun kita tidak setia, Ia tetap setia, karena Ia tidak mungkin menyangkal dirinya. Kita itu dianggap Allah bagian dari dirinya. Makanya Dia begitu sangat mengasihi kita, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Karena kita diciptakan dengan free will itu, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Dia, maka Dia tidak mau di dalam kasih-Nya mengintervensi kita. Maka ketika kita memilih untuk tidak taat, maka kita gagal uji. Maka di dalam kegagalan ujian itu kita gagal menjadi serupa dengan Allah. Dan pada saat yang sama Mesias diberikan, Mesias berkarya di kayu salib, dan Mesias akan datang kedua kalinya, dan ada orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang mau menerima anugerah itu, maka semuanya akan dipulihkan dan kembali kepada tujuan yang semula di dalam kekekalannya, dan tetap kembali pulih. Tujuan yang semula itu pulih di dalam Yesus. Kecuali tadi, itu akan menjadi paradoks kalau misalnya tadi Tuhan itu tidak sediakan Mesias. Dia tahu dia berdosa, Dia tahu dia akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak sediakan Mesias, lalu Dia sengaja kasih orang binasa, bla 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 segala macam. Nah, itu salah. Tapi Dia sediakan Mesias sebagai solusi atas kejatuhan itu, yang Dia tahu itu. Tetapi tetap manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya tetap bertanggung jawab atas pilihan mereka untuk anugerah yang ditimpa bagi mereka, yaitu Kristus. Jadi tidak ada menyalahkan Tuhan dalam hal ini, karena kamu punya keinginanmu dan free willmu untuk memilih anugerah itu atau tidak. Balik pulih di dalam Kristus tadi, dirinya menurut gambar dan rupanya sendiri. Gitu. Makanya disebut pribadi. Itu ya? Ya, izin menanggapi. Berarti kesimpulannya yang dari kakak sampaikan itu, dosa itu bukanlah rencana Tuhan. Enggak. Begitu. Bukan. Jadi, misalnya gini deh. Kamu besok perkosa anak orang. Misalnya ya. Begitu contoh. Apakah Tuhan yang paksa kamu melakukan itu? Oke ya, kalau dari sisi keimanan saya seharusnya itu tidak. Ya Saya mengamini bahwasanya itu tidak.
Cuman kalau dari sisi pemikiran liar, tentu banyak manusia. Ya, yang liar-liar ngapain kamu? Yang liar-liar ngapain dipelihara? Kalau Iya, Kak. saya juga bisa bilang bentuk bumi ini donat, saya bisa juga bilang begitu. Namanya udah liar. Maksudnya kan seperti ini. Pemikiran liar orang mungkin pasti akan menganggapnya lah sesuatu yang terjadi itu kan sudah ditakdirkan begitu kira-kira. Ya, kita tidak mengenal Iya. itu. Kita tidak kenal itu. Kekristenan tidak kenal itu. Makanya Kristus berkata, kalau kamu tidak percaya, berarti ada akibat ketidakpercayaan. Tapi ayat Alkitab lain Tuhan juga bilang, Tuhan mengkehendaki semua orang diselamatkan. Dia pengen semua orang diselamatkan, tapi dia nggak mau memaksa kita. Karena tidak ada kasih yang dinyatakan dari pemaksa. Itu tanda kasih Allah. Nggak ada kasih Tuhan dari pemaksaan. Itu juga akan menjadi paradoks nanti untuk orang-orangnya. Oh, Tuhan kok memaksa? Di mana kasihnya? Nah, serba salah kan? Tetapi itu yang dinyatakan. Makanya saya bilang tadi, kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini punya free will, yang dimana Tuhan itu tidak akan intervensi free will kita. Jadi kamu mau terima, mau tolak anugerah, itu urusanmu. Tapi dia tahu hasilnya bagaimana. Dia tahu bagaimanapun nanti hasilnya. Tapi dia tidak bertanggung jawab atas kebinasaanmu karena menolak. Karena itu lahir dari keinginan dirimu sendiri. Begitu. Karena segala sesuatunya bagi kemuliaannya. Oke, Kak. Jadi pertanyaan yang untuk menyambung hal itu, artinya dosa ini dasarnya apa gitu? Kenapa dosa Ketidaktaatan. Ketidaktaatan. Berarti Betul. berasal dari manusia atau duniawi itu sendiri. Iya. Bukan dari Allah. Bukan. Dan Allah tahu bahwasanya manusia bakal melanggar ketaatan itu begitu. Atau Iya, tidak taat. Tuhan tahu mereka tidak akan menjadi taat. Oh. Tapi Tuhan kasih apa? Ibaratnya kasih solusi untuk ketidaktaatan itu berupa Iya. Mesias itu sendiri begitu kira-kira. Makanya Rasul Paulus berkata, oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang telah berdosa, dan oleh karena ketaatan satu orang kita dibenarkan. Disitulah keadilan Allah itu. Jadi karena ketidaktaatan Adam, kita semua ikut berdosa. Tapi oleh karena ketaatan Kristus, oleh iman kepada Dia, kita dibenarkan. Kamu nggak dipaksa lakukan itu, enggak. Iya. Itu yang disebut dengan anugerah tadi. Berarti bukan dari si ular itu juga dosa itu. Ya kan, ular itu kan mempengaruhi saja. Ya berarti pada dasarnya ya dosa itu dari manusia itu sendiri begitu. Ya dari manusia itu sendiri. Dia memilih tidak taat, maka benih dosa itu langsung ada. Karena free will yang kita miliki sekarang dengan free willnya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, itu free will yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu.
terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.
Tuhan.